Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family, kasih Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus, dia walaupun dia single, dia banyak juga membahas tentang pernikahan. Nah, soal kehidupan kesendiriannya atau kehidupannya yang single, dia mengatakan di 1 Korintus pasal 7 ayat 7, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, saudara-saudara, soal orang tidak menikah itu memang banyak masalahnya. Kalau mereka ingin menikah, lain soalnya kalau mereka tidak ingin menikah atau memang mereka belum ketemu orang yang mereka rasa cocok, maka kita hargai mereka. Jadi keluarga-keluarga, orang tua semuanya memang mengharapkan seperti normalnya orang menikah tapi menikah kalau dapat pasangan yang cocok. Memang orang berkeluarga itu banyak teladan yang mungkin yang menyulitkan sehingga orang-orang itu ada rasa takut untuk menikah. Namun juga karena memang bukan mereka tidak mau menikah, mereka mau menikah, tetapi belum bertemu dengan orang yang cocok dengan hati mereka. Ada orang asal menikah, mereka baru berkenalan tidak lama, merasa cocok, terus ingin berumah tangga, mau menikah. Ada orang yang tunggu bertahun-tahun entah apa yang mereka tunggu, tetapi rasanya tidak ada masalah apa-apa, hanya mungkin dia masih meneruskan bekerja, yang satu masih sekolah dan lain-lainnya. Lalu mereka belum berpikir untuk berumah tangga untuk berkeluarga. Jadi masih masing-masing orang tua biasanya selalu mendorong supaya anaknya ayo menikah. Kalau yang single disuruh menikah. Nah, saudara-saudara, mungkin ada baiknya kita mendorong, boleh. Kita harapkan dia nanti ada pasangan, boleh, namanya orang tua punya harapan. Namun saudara-saudara, kalau mereka mau hidup single itu pun tidak apa-apa. Kita harus menerima dengan sepenuh hati karena anak itu anak kita Kalau dia memang tidak bertemu dengan orang yang dia merasa cocok. Karena kalau kita memaksakan juga menjodoh-jodohkan, memang banyak orang yang dijodohkan hidupnya baik-baik saja dan mereka merasa bisa juga menjalani hidup dengan bahagia. Namun kalau mereka tidak cocok, akhirnya yang dipersalahkan orang tuanya atau orang yang mendorong-dorong mereka harus ayo menikah dengan ini itu. Jadi kita hargai, kita hormati apa yang mereka, karena nanti yang menjalani hidup itu mereka walaupun itu anak kita. Kalau dia mau hidup single sudah asal jangan dosa, kata Paulus dikatakan. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi mereka yang single, yang perlu single happy, jomblo happy gitu
mereka mau menjalin hidup secara single. Ya saudara, saya membahas ini karena ada banyak keluarga, banyak orang tua, kalau anaknya sudah umur sekian belum menikah, ayo menikah, ayo cari jodoh, ayo cari pasangan. Ya kalau belum bertemu bagaimana ya? Karena mereka yang akan menjalani kehidupan. Ya terimalah. Juga yang tetap mau single, kalau saudara tidak tahan tinggal sama orang tua, saudara sudah bisa mandiri, sudah bekerja, ya saudara mungkin ada baiknya ya tinggal sendiri ya, keluar dari rumah orang tua, supaya tidak setiap hari mendengar dorongan untuk menikah. Ini saya temukan di banyak keluarga. Saya banyak kenalan yang hidupnya single, dan banyak dari mereka yang tidak bermaksud mau hidup single, tetapi akhirnya mereka hidup single karena mereka rasa mereka belum menemukan orang yang bagi mereka cocok ya. Nah, memang kalau mau tunggu cocok itu mungkin sulit, tetapi kita lihat mayoritas orang merasa cocok seketika. Kalau pada waktu pacaran semuanya baik-baik saja ya. Diharap saudara semuanya taat pada firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, sehingga hidup keluarga saudara dipimpin oleh Tuhan dan keluarga bisa menjadi teladan. Hidupnya harmonis ya. Bukan berarti tidak ada masalah, namun dapat diatasi masalah. Jadi bisa memberi teladan juga supaya orang lain tidak takut menikah. Nah demikian saudara, ini yang perlu kita renungkan firman Tuhan. Mari kita dapat menjalani, dan orang tua jangan selalu memaksa atau setiap hari ya dikatakan ayo menikah itu kasihan juga ya. Kalau mereka memang mau hidup single ya kita terima saja, karena semua itu kita serahkan kepada Tuhan, kita doakan. Jadi sebagai orang tua kita perlu doakan. Kalau memang kehendak Tuhan pasti mereka akan bertemu jodohnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan jodoh kepada orang-orang yang sudah berkeluarga, dan biarlah keluarga-keluarga dapat menjadi teladan sehingga orang-orang yang single tidak takut untuk berkeluarga. Dan Tuhan juga berkati mereka yang hidup single supaya mereka tetap happy dan mereka dapat menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, apa yang sudah kami terima, baik single ataupun berkeluarga, semuanya Tuhan kami syukuri, dan Tuhan juga memberkati semua keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia ciptaan-Mu, anak-anak-Mu. Biarlah mereka tetap memuliakan Engkau, hidup single ataupun berkeluarga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, supaya kita dapat menjalani apa yang dipelajari dari firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati saudara semuanya. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.